Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 kelas B. Saya Ibu Turadijaya Kirana Dan saya Humaydi. Kami akan mempresentasikan tentang peta geologi kecamatan kita. Jadi masuk ke materi yang pertama yang pasti peta geologi kecamatan kita tersebut. Ini peta saya buat sendiri. Sumber petanya ada di ini Badan Geologi Indonesia atau Geomet dan Badan Indonesia Geospasial. Nah, di peta ini berskala 1:200.000 dan di legendanya ada Aphelion Geology, bidang formation, Dahor formation dan lain-lain. Lalu lanjut ke selanjutnya di litologi atau jenis batuan yang ada di peta kecamatan kita ini. Terdapat 4 litologi umum utama di sini. Jadi ada endapan kuartel yang disimbolkan ini QAL, QAS, dan QAD yang artinya pasir, lanau, lempung, atau holosen. Lalu yang kedua ada formasi Tanjung dan Warukin yang terdiri dari batu pasir, batu lempung, batu lanau, dan batu bara. Lalu yang ketiga ada formasi kapur yang disimbolkan KP, KPN, dan KPL yang terdiri dari batu gamping, batu lempung, dan atau kapur akhir. Dan yang terakhir ada batuan buku tua yang disimbolkan MGR, MGAB, dan GKOP yang terdiri dari granit, gabbro, dan ophiolite atau Mesozoikum. Ya. Lalu ada struktur geologi. Yang struktur utama geologi daerah tingkat dikontrol oleh keberadaan sesar, yaitu patahan besar yang mempengaruhi pola geologi setempat. Lalu yang kedua ada orientasi dominan NW sampai SN. Sesar-sesar utama daerah barat laut tenggara mencerminkan arah gaya tektonik yang bekerja pada masa pembentukannya. Lalu yang ketiga, mengontrol pola persebaran batuan. Arah dan posisi sesar mempengaruhi bagaimana satuan batuan muncul di permukaan, sehingga distribusi litologi mengikuti pola struktur. Lalu yang keempat, mengubah kemiringan lapisan sedimen. Aktivitas sesar dapat memiringkan, menggeserkan, atau melipat lapisan batuan sedimen, menyebabkan variasi kemiringan di berbagai lokasi. Dan yang kelima, beberapa pada pembentukan morfologi wilayah. Sesar mempengaruhi bentuk permukaan seperti pegunungan, lembah lurus, dan batas morfologi lainnya. Pola topografi kintab banyak dikontrol di struktur ini, begitu. Ada stratigrafi, terutama ada stratigrafi dan korelasi batuan dari yang tua ke muda. Stratigrafi menunjukkan urutan batuan dari yang paling tua hingga muda dengan memahami hubungan antar satuan batuan. Kita dapat mengetahui sejarah geologi daerah, perubahan lingkungan, hingga proses pembentukan dari masa ke masa. Kemudian kedua ada ophiolite dan batuan beku, jura kapur. Kelompok batuan ini merupakan batuan paling tua di wilayah Kintab. Ophiolite adalah fragmen kerak samudra yang terberangkat dari daratan hingga subduksi purba pada zaman Jura Kapur. Kehadirannya menunjukkan bahwa wilayah ini pernah menjadi bagian dari sisa lempeng samudra aktif. Oke, yang ketiga formasi kapur, KP, KPN, KPL, laut dangkal. Formasi ini terdiri dari batuan sedimen
seperti batuan gamping, batu pasir, dan serpih yang mengendap di laut dangkal. Ini menandakan wilayah Kintab pada periode Kapur masih berada di wilayah bawah laut atau dekat pantai dengan lingkungan pengendapan yang relatif tenang. Yang keempat ada formasi Tanjung Warukin, Miocene Oligocene. Formasi ini terdiri dari batuan pasir, batu lempung, dan lapisan batu bara. Sedimen ini terbentuk di lingkungan barat, rawa hingga delta pada era tersier. Keberadaannya menunjukkan perubahan lingkungan dari laut dangkal menjadi wilayah daratan yang mulai stabil setelah berakhirnya aktivitas tektonik. Yang kelima, endapan kuarter, holosen, sungai dan pantai modern. Endapan paling mudah terbentuk oleh proses geomorfologi masa kini seperti aliran sungai, banjir, pelapukan batuan. Dan aktivitas pantai materialnya terdiri dari pasir, kerikil, lanau, dan lumpur yang mengisi daratan rendah hingga lembah dan sungai. Oke, next ada tektonik wilayah. Yang pertama, tektonik Kecamatan Kintab. Tektonik Kintab sangat dipengaruhi oleh interaksi lempeng samudra yang menumbuk lempeng benua di masa lampau. Tumbukan ini menimbulkan gaya kompresi yang mengangkat batuan dasar, membentuk pegunungan serta menciptakan struktur patahan yang besar. Kedua, itu kehadiran oviolit bukti subduksi purba. Oviolit menjadi bukti bahwa wilayah ini pernah berada di dekat zona subduksi batuan dasar samudra yang seharusnya berada jauh di bawah laut, kini berada di permukaan akibat pengangkatan tektonik yang intens. Next, setelah orogenesa, terendapan sedimen tersier. Setelah proses orogenesa, pembentukan pegunungan berakhir, aktivitas tektonik melandai. Pada fase ini, wilayah mulai menjadi cenderungan penendapan yang menerima sedimen Miocene, Oligocene, termasuk batu bara dan batu pasir. Yang terakhir ada kuarter, mengisi lembah modern sebagai endapan terbaru. Pada masa kuarter hingga sekarang, proses erosi dan sedimentasi di permukaan menghasilkan endapan sungai, pantai, rawa, dan dataran banjir. Endapan ini menutupi batuan yang lebih tua dan membentuk morfologi modern. Next, kesimpulan, litologi tersusun dari batuan kuarter, tersier, Mesozoikum. Struktur geologi utama Sisar NW sampai SE. Stratigrafi dari tua ke muda tersusun dengan jelas. Oke, sekian, terima kasih.